Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pembahasan soal LKS untuk mata pelajaran akidah akhlak. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian buka halaman 50 di buku LKS-nya. Nomor 1, bagaimana perilaku Sa'labah ketika menjadi kaya. Sa'labah setelah menjadi kaya, dia lupa bahwa kekayaannya itu datangnya dari Allah, sehingga dia sombong dan tidak mau bersyukur atas nikmatnya, sehingga dia juga tidak mau membayar zakat, tidak mau berbagi atas apa yang menjadi miliknya. Padahal dalam harta kita itu ada sebagian untuk orang lain, sehingga ada kewajiban zakat mal terhadap harta yang kita miliki. Kan tetapi ketika Sa'labah kaya, lupa untuk menzakatkan atau mensedekahkan harta yang dimilikinya, dan juga mulai jarang untuk sholat berjamaah bersama Nabi. Padahal sebelum kaya, ketika masih miskin, Sa'labah selalu sholat berjamaah bersama baginda Nabi di masjid. Nomor 2, sebutkan surah yang turun berkaitan dengan Sa'labah, yaitu bertepatan pada surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Di sana dijelaskan bahwa Sa'labah telah berjanji sebelum kaya bahwa ketika menjadi orang kaya, dia akan lebih baik, ibadahnya lebih baik, dan akan menzakatkan apa yang telah menjadi hartanya sebagai ungkapan rasa syukur. Tapi pada kenyataannya setelah Sa'labah menjadi kaya, Sa'labah malah mengingkari semuanya, sehingga Allah menanamkan kemunafikan di dalam hati Sa'labah. Nomor 3, apa permintaan Sa'labah kepada Nabi Muhammad ketika miskin? Sa'labah meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mendoakan Sa'labah menjadi orang kaya, sehingga tidak lagi buru-buru ketika sholat berjamaah bersama baginda Nabi. Nomor 4, sebutkan 2 perilaku Sa'labah ketika masih miskin. Ketika Sa'labah masih miskin, dia rajin sholat, rajin sholat berjamaah bersama Nabi di masjid. Yang kedua, kebiasaan dia itu terburu-buru. Jadi yang lain Allahumma antas salam, ketika sholat Allahumma antas salam, tapi Sa'labah Allahumma lantas jalan pulang ke rumahnya karena ditunggu istrinya. Kenapa ditunggu istrinya? Dari miskinnya, sehingga Sa'labah itu baju untuk sholat pun bergantian dengan istrinya, sehingga buru-buru pulang ke rumahnya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan kikir-kikir itu? Enggan memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, untuk di jalan Allah. Dia merasa bahwa semua harta dimilikinya hasil kerja kerasnya, sehingga kikir untuk diberikan kepada orang lain. Nomor 1, pada halaman 51 kalian buka. Ketika diminta zakat sahabat Rasulullah, Sa'labah bersikap menolaknya. Nomor 2, Sa'labah termasuk umat dari Nabi Muhammad. Kemudian halaman 52 berikut ini yang bukan termasuk perilaku Sa'labah ketika kaya adalah rajin bersedekah. Nomor 4 berikut ini yang bukan dampak perilaku kikir adalah dicintai. Yang bukan, kebalikannya yang bukan, pengecoh, jangan sampai keliru. Nomor 5, harta kekayaan sebaiknya digunakan untuk beramal soleh. Doa yang diminta Sa'labah kepada Nabi Muhammad adalah agar diberi kekayaan. Akan lebih taat beribadah jika kaya merupakan janji dari Sa'labah. Ayat yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad marah kepada Sa'labah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Orang yang meminta didoakan oleh Nabi Muhammad agar kaya bernama Sa'labah. Nomor 10, orang yang kikir, munafik, berdusta adalah anak yang dimiliki oleh Sa'labah bin Hatib. Nomor 11, sikap mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah disebut B, yaitu kufur nikmat. 12, Rasulullah menasihati Sa'labah agar hidup
sederhana. Nomor 13, harta kekayaan yang dimiliki Sa'labah membuatnya lalai beribadah. 14, berikut ini yang tidak termasuk kewajiban kita ketika mendapat rezeki adalah sombong atau menyombongkan diri. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ayat tersebut menceritakan orang yang kikir atau orang yang bakhil, orang yang pelit. 16, Sa'labah tidak mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah dengan alasan sibuk mengurusi ternaknya. Usaha yang dilakukan Sa'labah hingga mendapatkan harta yang melimpah adalah dengan beternak. Berikut ini yang termasuk perilaku Sa'labah ketika masih miskin adalah rajin beribadah. 19, Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang rajin beribadah. 20, dengan penuh kesombongan Sa'labah berkata bahwa harta yang dimiliki adalah hasil kerja kerasnya, sehingga Sa'labah sombong, tidak mau berbagi, tidak mau membayar zakat. Soal uraian halaman 53, nomor 1, sebutkan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri Sa'labah. Sa'labah itu pembohong, ingkar janji. Ketika masih miskin dia berjanji akan menzakatkan hartanya ketika kaya, tapi kenyataannya setelah kaya dia lupa. Kemudian dia tidak mau berbagi, tidak mau bayar zakat. Kemudian Sa'labah yang biasanya miskin, dia selalu sholat berjamaah dengan Nabi, tapi ketika kaya lupa dan bahkan tidak sama sekali sholat berjamaah bersama Nabi di masjid. Ingkar janji, kemudian sombong, kemudian tidak mau beribadah, dan banyak lagi akhlak jelek Sa'labah setelah menjadi orang kaya. Nomor 2, apa sebab Sa'labah tidak mau membayar zakat? Karena dia merasa harta yang dimilikinya adalah hanya hasil kerja kerasnya sendiri, bukan karena Allah, sehingga dia tidak mau menzakatkan hartanya, tidak mau memberikan sedikit atau sebagian hartanya untuk orang lain. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ingkar janji? Ingkar janji yaitu sikap bohong, khianat, ya, melupakan janji yang pernah diberikan. Seperti Sa'labah ketika miskin berjanji nanti ketika kaya akan menjadi orang yang dermawan, pada kenyataannya tidak. Nomor 4, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa harta? Yaitu dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah dengan harta yang kita miliki, yaitu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, fakir, miskin, janda-janda tua, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Ada 8 asnaf itu ya, nanti di fikih kalian dijelaskan. Nomor 5, sebutkan hikmah yang dapat diambil dari kisah Sa'labah. Apa yang dapat diambil akan menjadikan pembelajaran bagi kita. Itulah akibat orang sombong, itulah akibat orang yang jauh dengan Allah, itulah akibat orang yang ingkar janji, yaitu akan ditanamkan kemunafikan di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, karena kita selalu berharap mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, bukan malah mendapatkan ditanamkan kemunafikan dalam diri kita. Kemudian halaman 55, nomor 1, subhanallah, lafal yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah subhanallah. C. Pada saat melihat ciptaan Allah yang indah dan menakjubkan, hendaknya kita mengucapkan subhanallah. Firman Allah memerintahkan untuk bertasbih kepadanya terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 98. Kalimat tasbih mengandung pengakuan bahwa Allah Maha Suci. Nomor 5, ucapan Masya Allah termasuk kalimat thayyibah. Nomor 6, ucapan untuk mengingat orang yang berbuat buruk dengan cara bijaksana. Nomor 7, segala sesuatu yang telah dihendaki oleh Allah tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya karena Allah Maha Kuasa atau Al-Aziz. Nomor 8, Allah adalah zat yang maha merajai. Asmaul Husna yang tepat untuk sifat tersebut adalah Al-Malik. Nomor 9, Allah tidak memerlukan apapun. Allah tidak pernah lapar, Allah tidak pernah tidur. Allah suci dari segala kekurangan hal ini karena Allah memiliki sifat Al-Quddus. Kemudian nomor 10, kitab suci yang turun sebagai pembenar sekaligus pengganti ajaran-ajaran
kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran. Kitab suci yang akan dijaga kemudiannya sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Nomor 12, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Al-Quran memiliki nama-nama lainnya, itu Asy-Syifa, artinya Asy-Syifa adalah obat. Nomor 14, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Alkitab pada ayat di atas maksudnya adalah kitab Injil. 15, sikap kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah mengimaninya. Nomor 16, berikut ini yang bukan termasuk perilaku terpuji adalah hasad, yang bukan. Kemudian 17, apabila mendapat kepercayaan dari orang lain untuk mengerjakan suatu tugas, maka sikap adalah melaksanakan dengan kesungguhan hati. Kemudian artinya kesungguhan hati di sini penuh dengan keikhlasan, bukan mengharap imbalan. Kita hanya bisa berharap imbalan kepada Allah. 18, ambil menjalankan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh perilaku. Amin tersebut menunjukkan sikap amanah. 19, orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. 20, ketika mendapat musibah kita harus bersikap tabah. Nomor 21, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi muazzin pertama kali bernama Bilal bin Rabah. 22, sifat yang tidak dimiliki Bilal bin Rabah adalah penakut. Yang tidak dimiliki, yang tidak ya. Nomor 23, sikap yang dimiliki Bilal bin Rabah antara lain tabah. 24, berserah diri kepada Allah adalah arti dari sikap tawakal. Dalam keadaan apapun seorang muslim harus mengingat Allah. Nomor 50, halaman 57, soal uraian nomor 1. Tuliskan lafaz kalimat takbir dengan huruf Allahu Akbar. Nah, nanti ditulis ya. Lihat di depan. Sebutkan kitab-kitab Allah diturunkan kepada para rasul. Kitab yang pertama Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nomor 3, apa kewajiban? Sebelum itu Zabur diturunkan kepada Daud. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nomor 3, apa kewajiban kita dalam mengimani kitab Al-Quran? Mempelajarinya, membaca dengan baik, panjang pendeknya, tebal tipisnya, bertajwid, makharijul hurufnya harus tepat, itu yang harus kita lakukan. Kemudian memahami Al-Quran, apa arti di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita realisasikan apa yang menjadi isi di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, apa hukum beriman kepada kitab Allah, yaitu wajib. Nomor 5, sebutkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, berisi tentang sejarah, berisi tentang tauhid, berisi dengan akhlak, dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nomor 6, berikan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan tugas dengan baik, siswa belajar dengan baik, seorang anak berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nomor 7, bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah? Kita harus tabah dan sabar, tidak menggerutu ketika mendapatkan ujian Allah, tidak melakukan perbuatan jelek ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan musibah dengan kesabaran maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian nomor 8, apakah dimaksud dengan sikap sabar dan tabah? Sabar artinya tidak menggerutu, ikhlas menerima ujian dari Allah. Tabah artinya tidak berbuat kejelekan dari apa yang telah menimpa kita. Nomor 9, apakah dimaksud dengan syukur nikmat? Yaitu mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat bil lisan dengan bibir kita, syukur nikmat dengan hati, yakin kepada Allah bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Syukur bil hal dengan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan baik. Kalau kita pandai, mari kita ilmu kita itu ajarkan kepada orang lain. Kalau kita kaya, ayo kita berikan sebagian kekayaan kita kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita itu
kuat, ayo kita bantu teman kita yang membutuhkan tenaga kita. Nah itu namanya syukur nikmat. Kemudian nomor 10, jelaskan akibat kufur nikmat. Akibat kufur nikmat maka Allah akan melaknatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kufur nikmat maka kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kemudian selanjutnya nomor halaman 59 ya, 59. Lafal Masya Allah berarti atas kehendak Allah. Nomor 2, kita dilarang mengucapkan kalimat thayyibah ketika buang air di kamar mandi. Nomor 3, makna dari lafaz subhanallah artinya mensucikan zat Allah. Kalimat thayyibah berarti kalimat yang baik. Ucapan yang baik akan tercatat sebagai amal yang berpahala. Berikutnya ini yang bukan termasuk Asmaul Husna adalah Al-Quran. 7, Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Nomor 8, dengan mengetahui Asmaul Husna Al-Qudus kita harus bersikap terpuji. Nomor 9, Surah Al-Maidah ayat 17 berisi tentang Asmaul Husna Allah yaitu Al-Malik. 11 kitab suci yang akan dijaga kemuliaannya sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Nabi Muhammad mendapat mukjizat yang terbesar berupa kitab Al-Quran, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap dibukukan disebut dengan kitab. Wahyu dari Allah yang masih berupa lembaran-lembaran disebut dengan suhuf. Nomor 15, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah Zabur. 16, Fatimah disuruh ibunya membelikan gula di warung uang dari ibunya, ternyata masih ada sisa kembaliannya. Sikap Fatimah yang benar adalah menyerahkan semua kembalian kepada ibu. Nomor 17, salah satu contoh penerapan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dengan sungguh-sungguh. 18, orang yang dapat memegang janji dikatakan orang yang memiliki sifat amanah. Nomor 19, salah satu contoh sikap amanah adalah melaksanakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. 20, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki akhlak terpuji. Nomor 21, sikap mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah disebut kufur nikmat. Rasulullah menasihati Sa'labah agar hidup sederhana. Harta kekayaan yang dimiliki Sa'labah membuatnya lalai beribadah. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban kita ketika mendapat rezeki adalah menyombongkan diri ya, yang tidak termasuk kewajibannya. Kemudian 25, falamma atahum min fadli bi bakhilu bihi. Ayat tersebut menceritakan orang yang kikir. Sa'labah tidak mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah dengan alasan sibuk mengurusi ternaknya. 27, usaha yang dilakukan Sa'labah hingga mendapatkan harta yang melimpah adalah dengan berternak. Berikut ini yang termasuk perilaku Sa'labah ketika masih miskin adalah rajin beribadah. Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang rajin beribadah. Dengan penuh kesombongan Sa'labah berkata bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya. Kemudian halaman 62. Nomor 1, tuliskan bunyi bacaan kalimat tasbih secara lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ya. Nomor 2, apakah ini maksud dengan kalimat thayyibah? Ucapan yang baik yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Malik. Allah Maha Merajai, tidak ada yang dapat menandingi kerajaan Allah sehingga sana Allah. Nomor 4, berikan contoh berbuat terpuji dalam kehidupan sehari-hari seperti syukur nikmat, amanah, kemudian jujur, saling menolong, saling membantu, itu termasuk akhlak terpuji. Nomor 5, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kita wajib mengimaninya bahwa Zabur, Taurat, dan Injil itu datangnya dari Allah. Siapa perantara yang menyampaikan wahyu kepada Rasul, yaitu malaikat Jibril. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan amanah-amanah, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nomor 8, sebutkan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah. Kita harus semangat ya, kita harus gigih, kita harus sabar tabah dalam menghadapi segala macam cobaan. Karena semuanya itu datangnya dari Allah. Kita diuji, berarti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu,
ketika kita mendapatkan ujian maka bersabarlah dan bertabahlah, karena kita tentunya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian nomor 9, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang berupa harta, yaitu berzakat, berinfak, dan juga bersedekah dengan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Nomor 10, sebutkan hikmah yang dapat diambil dari kisah Sa'labah, yaitu agar kita terhindar dari sikap sombong, terhindar dari kufur nikmat, terhindar dari sikap yaitu kikir, ya pelit, dan tentunya itu semua sebagai teladan bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak meniru akhlak Sa'labah ketika menjadi orang kaya. Hanya ini yang dapat Pak Guru berikan sebagai tambahan untuk persiapan ujian nanti. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya sehingga kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal ujian nanti. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.